should've seen the way that you bloom. I think I saw your face in the. Hai teman-teman, selamat datang di Pogodadi Podcast. Ini podcast pertama kami di tahun 2022. Selain tahun baru, anggota kelompok kami juga harus baru dong. Ayo, kepo kan siapa anggotanya? Daripada lama-lama, yuk langsung kenalan aja. Nama aku Bridget. Hai, aku Acil. Hai semuanya, aku Raverta. Halo, aku Karina. Hari ini kita mau membahas apa nih? Kali ini, tema podcast kita tentang keberagaman makhluk hidup. Jadi, yuk kita ngobrol santai dan belajar bersama. Kemarin kan dikasih tugas ngeresum tentang materi genetik kan? Oh iya, jadwal pengumpulannya minggu depan kan? Astaga, masih minggu depan juga, santai lah, cil. Cil. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa enggak? Kebetulan itu kerja kelompok kan? Bagaimana kalau kita satu kelompok aja biar sekalian gitu? Ide bagus sih, gas deh. Karena ini bahas materi genetik, emangnya materi genetik itu apa sih? Materi genetik adalah gen yang merupakan sepotong DNA yang membawa informasi suatu sifat dan gen tersebut terdapat di dalam kromosom. Secara garis besar, peran DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik. Artinya, DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Terus perbedaannya DNA sama RNA itu apa sih? Perbedaan RNA dengan DNA terletak pada satu gugus hidroksil tambahan pada cincin gula ribosa, sehingga dinamakan ribosa. Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, kecuali basa timin pada DNA diganti dengan urasil pada DNA. Jadi tetap ada 4 pilihan, adenin, guanin, sitosin, atau urasil untuk suatu nukleotida. Selain itu, DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sementara RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Oh, gitu toh. Oke, aku jadi paham. Barusan aku baca berita kalau makanan fungsional mengalami perubahan signifikan di masa pandemi ini. Iya, tubuh harus mendapat asupan makanan fungsional yang mengandung vitamin, antioksidan, dan sejumlah senyawa bioaktif. Makanan ini dapat memunculkan imunitas yang sangat diperlukan tubuh untuk mendepak penyakit akibat virus corona yang satu ini. Apalagi sekarang muncul varian baru. Hah? Makanan fungsional? Kamu nggak tahu ya? Oke, ini kita jelasin. Jadi, makanan fungsional itu adalah makanan yang mengandung nutrisi atau zat tertentu yang sudah ada di makanan tersebut. Makanan fungsional itu memberikan nilai tambah dan kelebihan, yaitu nilai gizi dan berpengaruh positif bagi kesehatan tubuh. Jenis makanan fungsional itu ada 2. Yang pertama, makanan fungsional nabati, dan yang kedua, makanan fungsional hewani. Manfaat makanan fungsional antara lain mencegah terjadinya kekurangan nutrisi, mencegah penyakit, mendukung tubuh kembang anak, dan memperlambat proses penuaan. Kalau gitu bedanya makanan fungsional dan suplemen makanan apa? Perbedaan suplemen makanan dan makanan fungsional itu, kalau suplemen makanan mempunyai nilai gizi atau efek fisiologis dalam jumlah terkonsentrasi, sedangkan pangan fungsional tidak. Suplemen makanan dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, sedangkan pangan fungsional diperuntukkan sebagai makanan. Gitu loh, Fer. Gara-gara tadi kita bahas berita, aku jadi inget kemarin aku lihat di artikel Edi Mulyadi dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait ujaran kebencian dan merusak kemajemukan. Emang beliau bicara apa sih, Cin? Beliau menyatakan isu pemindahan ibu kota negara dengan menyebutkan hanya kuntilanak, genderuwo, dan setan yang mau pindah ke Kalimantan sontak mengoyak dan mencapai-capai kemajemukan yang selama ini kita jaga. Padahal kita harus menerapkan kemajemukan yang merupakan dasar dari Bhinneka Tunggal Ika
yang harus dibina oleh berbagai pihak agar bangsa Indonesia tetap bersatu dan maju. Iya, benar banget. Menghargai atau mengakui kemajemukan menjadi kuncinya. Perbedaan harus dipandang sebagai anugerah Allah untuk melihat keterbatasan suatu budaya dan memperluas pemahaman dan kompleksitas ciptaan Tuhan. Dalam dokumen Gereja Katolik yaitu Gaudium et Spes bab 2 artikel 23-32 yang berisi bahwa setiap anggota gereja dituntut untuk saling menghormati martabat rohani setiap orang. Maka dari itu, kita sebagai umatnya harus menghargai kemajemukan atau pluralitas bangsa Indonesia, ditinjau dari suku bangsa, bahasa, adat, istiadat, dan sebagainya. Nah, aku setuju nih sama Acim. Kalian kalau baca berita lebih suka berita bahasa Inggris apa berita bahasa Indonesia? Random sih, Jad. Aku juga suka baca berita yang bahasa Inggris. Berita dalam bahasa Inggris itu disebut apa sih? Kalau berita dalam bahasa Inggris itu disebut news item. News item adalah jenis tulisan yang memberikan informasi teraktual tentang kejadian yang penting untuk diberitakan. News item terdiri dari 3 bagian loh. Ketiga bagian tersebut adalah main event, background, event atau elaboration, dan source. Main event atau newsworthy event adalah inti berita. Main event tersebut menjelaskan ringkasan berita yang akan dijelaskan. Background event atau elaboration menceritakan secara rinci latar belakang kejadian tersebut. Detail yang harus kamu cantumkan di bagian ini adalah pelaku, lokasi, waktu kejadian, pihak-pihak lain yang terlibat, dan latar belakang terjadinya kejadian. Dalam menulis news item text, kamu juga jangan lupa harus mencantumkan sumber dalam bahasa Inggris. Sumber disebut dengan source. Sumber yang dimaksud di sini bisa berupa pernyataan, komentar, atau pendapat dari pihak-pihak terkait dengan peristiwa tersebut. Asik juga ya. Kalian suka baca novel? Aku suka banget. Ayo, kalau suka novel, coba jawab unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel ada apa aja? Unsur intrinsik novel secara umum terdiri dari tema, alur, tokoh, penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur lain yang ikut membangun dan mendukung sebuah novel, seperti latar, kondisi, keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Unsur kebahasaan novel adalah verbal material, verbal mental, konjungsi temporal, kata sifat, kalimat tidak langsung, kalimat langsung, dan kalimat lampau. Iya, mantap deh. Dah yuk lanjutin lagi kerja kelompok kita. Nggak selesai-selesai malah nih kerjaannya. Oke, siap. Teman-teman pendengar kita lanjut kerja tugas lagi ya. Wah, nggak kerasa ya, udah lama banget nemenin kalian. Kita ketemu lagi ya di bulan depan. See you guys! Wait, don't forget to like, comment, and subscribe ya. Stay tune on Podi, Pokok Dadi Podcast. Dadah. I know both is not enough.